mahasiswa SD dari Papua yang sudah tinggal kelas 4 kali jadi juara matematika tingkat nasional dan juara membuat robot. Wah, kok bisa? Jadi begini teman-teman, Profesor Yohanes Surya, PhD, beliau adalah seorang guru mengatakan, carikan saya anak yang paling bodoh dari Papua, akan saya latih. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Para siswa bermasalah tersebut menjadi orang-orang yang berprestasi berkat bimbingan sang guru. Kira-kira bimbingannya seperti apa ya? Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, kita harus memahami teori-teori belajar. Di antaranya, teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Teori-teori tersebut di dalam kelas, bagaimana penerapannya ya? Yuk kita simak. Teori behavioristik adalah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Penerapan dalam kelas dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa yang bisa berupa pujian, persetujuan, pemahaman, ataupun motivasi. Dengan adanya penguatan-penguatan ini, prestasi siswa dalam belajar akan semakin meningkat. Namun, kekurangannya adalah pembelajaran yang berpusat pada guru dapat memberikan informasi dan contoh, sehingga siswa cenderung pasif. Selain itu, pembelajaran hanya dapat diukur dari perubahan sikap atau perilaku. Mari kita lihat teori sosial kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang menekankan betapa pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku dan sikap atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Jadi, Bandura setuju dengan pendapat teori belajar behavioristik tentang perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor dari luar ataupun stimulus. Eits, tapi ada dua hal yang ditambahkan dalam teori ini. Di antaranya, yang pertama, proses pengendalian pengetahuan terjadi antara rangsangan dan tanggapan. Yang kedua, perilaku dipelajari dari lingkungan melalui proses pengamatan. Contohnya, saat memberi pujian kepada siswa karena sudah menolong temannya, pasti siswa yang lain akan menoleh atau mengamati siswa tersebut. Nah, biasanya dia akan meniru perilaku siswa A itu agar mendapatkan pujian yang sama. Hal ini disebut dengan observational learning atau modeling learning. Penerapan dalam kelas, misalnya guru, memberikan contoh agar siswa bisa memperhatikan bagaimana proses tawar-menawar. Kita bisa mempraktekkan proses sendiri atau meminta bantuan siswa lainnya yang dirasa mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Dengan ini, siswa diharapkan mempunyai keinginan untuk melakukan tawar-menawar dalam kehidupannya. Namun, adapun kekurangan dari teori pembelajaran sosial, yaitu ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Sedangkan, kelebihan dari teori ini adalah lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar yang sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif dari orang tersebut. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, ada dua tokoh terkenal yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Piaget dan Vygotsky. Menurut buku Belajar dan Pembelajaran, konstruktivisme merupakan suatu aliran filsafat ilmu, psikologi, dan teori belajar mengajar yang menekankan kalau pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Dalam teori belajar konstruktivisme, pembelajaran tidak berfokus pada guru, melainkan menuntut siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Di sini kita berperan untuk membantu menyediakan situasi dan umpan balik situasi agar proses pembentukan pengetahuan dapat berjalan lancar, serta mencari dan menilai pendapat siswa. Berikut penerapan teori ini di dalam kelas. Yang pertama, banyak interaksi dengan siswa untuk lebih memahami apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, memberikan kegiatan belajar yang merangsang rasa ingin tahu siswa untuk membentuk mereka dalam mengekspresikan gagasannya. Yang ketiga, membicarakan tujuan dan apa yang akan dibuat di kelas bersama dengan siswa. Yang keempat, memahami pengalaman belajar mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelima, melibatkan siswa dalam pembelajaran yang aktif. Dan keenam,
meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan dari mereka sendiri, kemudian mencari jawaban atas pertanyaan tersebut melalui penelitian ataupun pengamatan langsung. Itulah tadi penjelasan mengenai beberapa teori belajar. Nah, kita tahu bahwa saat ini kita sedang menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dinilai cocok untuk zaman era digital sekarang ini. Pasalnya, siswa dapat belajar dengan bebas dari pengalamannya untuk kemudian dikembangkan dengan bimbingan guru, sehingga dapat menemukan bakatnya dalam pengembangan diri. Apakah terdengar familiar? Yap, kurikulum merdeka sejalan dengan teori konstruktivisme. Mari kita lihat model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pertama, discovery learning. Salah satu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh adalah discovery learning-nya Jerome Bruner, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar dengan cara aktif, dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Kedua, reception learning. David Ausubel memberikan kritik terhadap discovery learning. Dia berargumen bahwa siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa siswa membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Para penganut teori resepsi ini menyatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Ketiga, assisted learning. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya, atau dengan bimbingan. Jerome Bruner menyebut bantuan orang dewasa dalam proses belajar anak dengan istilah scaffolding, yaitu sebuah dukungan untuk belajar dan memecahkan masalah. Berikutnya, active learning. Menurut Charles Bonwell dan Eison, seluruh bentuk pengajaran yang berfokus pada siswa sebagai penanggung jawab pembelajaran adalah pembelajaran aktif. Center for Research and Learning and Teaching University of Michigan mengatakan bahwa pembelajaran aktif adalah suatu proses yang memberikan kesempatan kepada para siswa terlibat dalam tugas-tugas pemikiran tingkat tinggi, seperti menganalisis, melakukan sintesis, dan evaluasi. Model berikutnya adalah the accelerated learning. The accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Pemilik konsep ini, Dave Meyer, menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditory, visual, dan intelektual atau SAVI. Model berikutnya adalah quantum learning. Dalam praktiknya, quantum learning menggabungkan sugetologi, teknik pemercepatan belajar, dan neurolinguistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. Quantum learning mengasumsikan bahwa siswa, jika mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya. Dengan metode belajar yang tepat, siswa dapat meraih prestasi belajar secara berlipat ganda. Salah satu konsep dasar metode ini adalah belajar itu harus mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih lebar dan terekam dengan baik. Model pembelajaran berikutnya adalah Contextual Teaching Learning atau CTL. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Itulah tadi beberapa model pembelajaran berdasarkan prinsip dari teori konstruktivisme. Mari kita lihat beberapa contoh gambaran kasus siswa dalam kelas dan bagaimana cara untuk meningkatkan motivasinya. Kasus pertama, Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginannya rendah untuk sukses. Mari kita identifikasi masalahnya. Pertama, Tania merupakan seorang siswa sekolah dasar. Dari kasus tersebut, diduga Tania memiliki masalah, yaitu berpola pikir fixed mindset. Sebagai anak dengan usia 7 tahun, Tania berada pada fase perkembangan psikologi dan emosional dengan karakter, memiliki rasa peduli dan empati, bersikap terbuka, memiliki keinginan untuk menjadi anak yang sempurna, memiliki kecenderungan untuk sering protes jika tidak sesuai dengan keinginannya, bisa merasa insecure, dan belum memiliki kontrol yang baik. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi masalah Tania adalah
faktor internal yang meliputi faktor fisik dan psikis, dan faktor eksternal yang meliputi pola asuh orang tua dan lingkungan. Solusi untuk kasus Tania adalah merubah pola pikirnya menjadi growth mindset dengan cara orang tua memberikan perhatian lebih kepada Tania dalam hal belajar dan pentingnya memiliki cita-cita. Guru memberikan latihan-latihan khusus untuk mengembangkan keterampilan, menyampaikan bimbingan dalam bentuk permainan yang digemari anak, memberikan penghargaan kepada Tania saat melakukan kegiatan positif, dan apabila Tania melakukan kegiatan negatif seperti malas, berbuat salah, maka guru akan menegur dan memberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban Tania atas apa yang telah dilakukan. Kasus kedua, Samuel berusia 10 tahun merupakan seorang anak yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Mari kita identifikasi masalahnya. Pertama, Samuel merupakan seorang siswa sekolah dasar. Dari kasus tersebut, diduga Samuel memiliki masalah kepribadian. Sebagai anak dengan usia 10 tahun, Samuel menganggap dirinya harus selalu tampil baik tanpa menunjukkan kelemahan atau kekurangan dirinya di depan orang lain. Diduga hal ini karena pola asuh orang tua yang membiasakan anaknya sejak kecil untuk tidak menunjukkan dirinya secara transparan atau apa adanya, sehingga Samuel menjadi takut untuk gagal. Saat ini, Samuel berada pada fase perkembangan psikologi dan emosional dengan karakter seperti mengagumi dan menirukan perilaku orang dewasa, mempertanyakan aturan, menerima prinsip dan pola asuh orang tua, mengontrol perasaan yang dimiliki, dan membentuk kelompok pertemanan. Solusi untuk kasus Samuel adalah dengan memberikan pendekatan belajar yang tepat, salah satunya pendekatan konstruktivisme yang dapat diberikan oleh orang-orang di sekitar Samuel. Di antaranya, melibatkan 1. Peran guru, seperti mengajarkan anak untuk menghargai pengalaman daripada berfokus pada hasil, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, menanamkan pada anak tentang growth mindset. 2. Peran orang tua, seperti menumbuhkan cinta tak bersyarat, membantu anak melihat sisi baik dari kegagalan, menanyakan kepada anak pelajaran apa yang diperolehnya setelah belajar, serta memuji usaha anak bukan hasilnya saja. 3. Peran teman sebaya, seperti memberikan dukungan secara emosional, persahabatan, dan informasi. Kasus berikutnya adalah Sandra, berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan menunjukkan keterampilan temannya. Dilihat dari usianya, Sandra adalah seorang anak remaja awal yang duduk di bangku SMP. Nah, karakteristik Sandra sebagai remaja awal adalah berada pada fase perkembangan emosional anak, perasaan hati tidak menentu, ingin menghabiskan banyak waktu dengan teman, merasa dinilai oleh setiap orang, tidak percaya diri, memilih orang berteman, terkesan cuek dan tidak peduli, dan sangat membutuhkan nasihat. Selain mengidentifikasi karakternya, cara belajar juga menjadi pertimbangan untuk kasus Sandra. Cara-cara belajar ada yang visual, auditory, kinestetik, dan membaca atau menulis. Maka solusi untuk kasus Sandra adalah guru melakukan beberapa cara, yaitu menjadikan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, menciptakan metode pembelajaran yang berinovasi, menciptakan aktivitas yang lebih banyak melibatkan siswa dalam kelas, pemberian tugas dengan adanya kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran, memberikan pujian kepada siswa, dan memberikan kata-kata yang dapat menggugah motivasi Sandra. Kasus keempat adalah Robert yang berusia 16 tahun. Dia memiliki minat belajar yang rendah dan saat ini Robert tinggal bersama bibinya dan guru tidak dapat lagi menghubungi orang tuanya. Untuk meningkatkan motivasi belajar Robert, kita perlu mengidentifikasi karakter Robert sebagai remaja. Pada umumnya, pada masa ini, remaja dalam masa pencarian jati diri, masa pencarian panutan atau role model. Selain itu, karakter remaja usia ini cenderung emosional, belum stabil, sulit menyelesaikan masalah, senang menghabiskan waktu dengan teman, dan senang bereksplorasi. Berdasarkan fase perkembangan puber, Robert sedang berada pada fase operasi formal. Artinya, Robert sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Dari analisa tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Robert adalah anak yang kurang dukungan dan kasih sayang dari orang tua. Dengan kata lain, love and belongs tidak terpenuhi, sehingga anak merasa kurang percaya diri dibandingkan dengan temannya yang memiliki orang tua. Hal inilah yang membuat minat belajarnya rendah di sekolah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, guru Robert perlu melakukan observasi pada Robert, kondisi keluarganya, khususnya bibi Robert, dan lingkungan Robert di sekolah. Hasil observasi memberikan informasi untuk membantu menyelesaikan masalah pada kasus Robert.
Misalnya melakukan pendekatan dan sharing problem yang merupakan penerapan dari teori behavioristik, atau dengan membangun pemahaman siswa bahwa tanpa orang tua semua hal bisa saja berjalan sempurna. Ini merupakan penerapan teori konstruktivisme. Atau dengan memenuhi kebutuhan kasih sayang dan membangun motivasi untuk Robert yang adalah penerapan dari teori humanistik dan konstruktivistik. Kesimpulan solusi untuk meningkatkan motivasi Robert adalah melalui peran guru, peran bibi, dan peran teman dalam memberikan penguatan kepada Robert. Guru dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu menginformasikan pentingnya mempelajari suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan dari proses belajar, membantu Robert mencari tahu pelajaran yang dia sukai, memberikan reward atau hadiah atas kerja kerasnya dalam kelas, atau menjadi orang tua siswa di sekolah. Teman-teman Robert dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu merangkul Robert untuk setiap aktivitas, memberi dukungan personal dengan berbagi cerita, kegagalan atau inspirasi dari pengalaman, tidak membeda-bedakan dalam berteman, dan melakukan diskusi dengan Robert terkait cita-citanya. Bibi Robert dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu menjadi sosok pengganti orang tua bagi Robert, mendukungnya dalam belajar, melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan keluarga, memberikan kasih sayang dan rasa aman, membebaskan Robert dalam memilih aktivitas yang disukai namun tetap dikontrol, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi